Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau
aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Engkau turut bekerja dalam segala hal, Bapa. You're faithful, God. You never fail to amaze us with your grace. When Jesus, we worship you for who you are, karena Engkau layak disembah, Bapa. Oh.
Salam sejahtera Bapak dan Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini dimanapun kita berada, kamu datang menghadap hadirat Tuhan, kamu bersungguh-sungguh beribadah, sama seperti saat kita berada di dalam gereja. Kamu datang menghadap hadiratnya, kamu undang dia boleh hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kita menaikkan sebuah pujian, Engkaulah Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Tuhan yang selalu dapat kita andalkan dalam segala pergumulan hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Ku datang kepadamu, Kau berikan hidupku, Kau segarkan jiwaku. Kau selalu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Amin. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Amin. Mau bersyukur, janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita. Oh haleluya Yesus Tuhan. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau serahkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup. Amin. Sebab Kau sanggup. Haleluya Yesus Tuhan. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kekal saat ku terluka, setia selalu selamanya, selamanya. Haleluya. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Amin. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, hidupku bagimu, Yesus. Haleluya.
Kami percaya Tuhan, kami boleh pegang janji-Mu Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Apapun yang saat ini kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sanggup untuk menolong kami Tuhan. Kaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-Mu Tuhan dengan sukacita Tuhan, karena nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara, kota perlindungan. Amin. Kau mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amen. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara, dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku, amin, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin.
Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku hendak bersyukur padamu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama seluruh bumi. Kau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Terima kasih Tuhan. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Amin. Nama-Mu dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Kau Tuhan kami Tuhan. Kita mau angkat suara kita. Dialah Allah yang layak untuk dimuliakan. Haleluya Yesus Tuhan. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Biarlah namanya dimuliakan. Haleluya Yesus Tuhan. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Seluruh bumi. Haleluya Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya.
menyembah-Mu Tuhan. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Kita mau katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, kami memuji-Mu Tuhan. Percaya Tuhan, Kau boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bagi anak domba rasa selamanya. Bagi anak domba, oh haleluya Yesus Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Gembala untuk boleh mengambil alih mimbar ini, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak, berdoa. Ya Tuhan, kami mengagungkan Tuhan pada pagi yang indah ini. Pagi yang Tuhan berkatkan atas kami. Beri kepada kami kemurahan, rahmat, anugerah, supaya kami boleh bersama-sama menikmati ibadah kami pada pagi ini. Dan sekarang kami membuka hati kami, supaya firman Tuhan itu mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat di rumah masing-masing. Selamat pagi juga bagi pemirsa dimanapun juga Anda berada. Kasih sayang Tuhan yang tak bertepi, kasih sayang Tuhan yang tak terhingga dilimpahkan atas kita sekalian. Adapun pokok renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan berkat ada di atas kepala orang benar. Saya ulangi, berkat ada di atas kepala orang benar. Coba kita baca ayat pokoknya lebih dulu dari Amsal 10 ayat yang ke-6. Ibu Weni akan suka menolong saya membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat yang ke-6. Berkat ada di kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Boleh diulang supaya kita sungguh-sungguh memperhatikannya masuk dalam pikiran dan hati kita. Amsal 10 ayat yang ke-6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik
menyembunyikan kelaliman. Ya, bagian A saja yang saya ingin ajak kita sekalian merenungkan. Berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar di sini ya, jangan kita artikan sesuai dengan pemikiran kita. Tapi orang benar yang dimaksud dalam Alkitab ini mempunyai arti yang menyeluruh. Kadang-kadang kita ini benar dalam berpikir, tidak benar dalam melangkah. Ya. Benar dalam melangkah, tidak benar di dalam berpikir, tidak benar dalam berkata. Tetapi yang Alkitab katakan orang yang benar itu keseluruhannya, ya. Coba kita mau amati sedikit sebelum kita masuk pada poin yang pertama. Ada 4 poin yang saya ingin ketengahkan. Pendahuluannya lebih dulu. Kalau tadi ayat pokok, coba sekarang kita baca ayat penunjang, ya. Saudara cari sendiri di rumah, pasti ada, ya. Saya menghemat waktu tidak membacakannya, tapi ada di dalam kitab suci. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Ayat ini merupakan ayat penunjang dari ayat pokok tadi, ya. Ayat pokoknya berkat ada di atas kepala orang benar. Ayat penunjangnya dalam Mazmur dikatakan sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Satu lagi ayat penunjang yang lain dalam Amsal dikatakan, tetapi tempat kediaman orang benar, tempat kediaman orang benar diberkatinya. Tempat kediaman orang benar diberkatinya. Poin pertama, saya masuki poin pertama sesudah pendahuluan tadi. Coba kita amati terlebih dulu orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar itu punya mulut. Alkitab katakan mulut orang benar mengeluarkan hikmat, ya. Orang benar itu punya tangan, juga dalam Mazmur dikatakan supaya orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Orang benar itu punya mulut, mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Orang benar itu punya tangan, dalam Mazmur dikatakan supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Orang benar itu punya bibir. Alkitab katakan bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Orang benar itu punya hati. Ayat Alkitab dalam Amsal dikatakan hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Jadi tidak asal menjawab, ya, tidak sembarangan menjawab. Sebelum menjawab ditimbang-timbang dulu. Hati orang benar itu menimbang-nimbang jawabannya. Orang benar itu punya kaki. Amsal juga menuliskan itu. Kaki orang benar itu berlari ke menara yang kuat, yaitu nama Tuhan, ya. Orang benar punya mulut, punya bibir, punya tangan, punya hati, punya kaki. Kaki orang benar itu berlari ke menara yang kuat, yaitu nama Tuhan. Orang benar itu punya pikiran. Dalam Injil Lukas dituliskan itu, orang benar itu punya pikiran. Ini yang saya maksudkan tadi, benar dalam berpikir belum tentu benar dalam berkata. Benar dalam berkata belum tentu benar dalam berbuat. Belum tentu benar dalam melangkah, ya. Coba kita mau lihat lebih jauh, ya. Poin yang kedua. Ayat-ayat firman Tuhan itu di samping ada ayat pokoknya, ayat penunjangnya tadi, juga ada ayat pembanding. Adanya ayat pembanding ini melengkapi
pemahaman kita tentang ayat-ayat firman Tuhan itu. Ayat pokoknya berkata begini, berkat ada di atas kepala orang benar. Ya. Berkat ada di atas kepala. Ayat pembandingnya, bukan tanah di atas kepala. Ya. Bukan pula abu di atas kepala. Ya. Tapi berkat. Ya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Bukan tanah di atas kepala, bukan abu di atas kepala. Tanah di atas kepala, abu di atas kepala, itu tanda kemalangan. Malang, tanda kemalangan. Coba pelan-pelan kita ini mau ikuti firman Tuhan. Tanah di atas kepala Husai. Dalam 2 Samuel dikatakan itu, ya, ayatnya cari sendiri, baca sendiri. Saudara, saya hanya mendorong dari tempat ini untuk banyak baca firman Tuhan, baca dengan teliti, dan kemudian kita lakukan apa yang kita sudah baca dan kita baca dengan teliti itu. Husai adalah sahabat Raja Daud. Tatkala kemalangan menimpa Daud, yaitu anaknya Absalom memberontak, ya, Husai dengan tanah di atas kepalanya datang kepada Daud. Dia ikut merasakan kemalangan yang dialami Daud. Nanti kita akan mengalir bersama firman Tuhan kenapa Daud itu mengalami kemalangan. Ya. Pelan-pelan saudara ya. Sahabat itu seharusnya begitu. Ya, tatkala sahabat kita mengalami kemalangan, kita ikut merasakan kemalangan yang dialami Daud. Bersyukurlah kita kiranya kepada Tuhan kalau anak-anak kita tidak memberontak kepada kita. Seperti halnya Absalom memberontak kepada Daud. Anak kandung sengaja direncanakan dengan matang. Dia ingin membunuh bapaknya sendiri. Ya. Di atas abu, di atas kepala Tamar. Kalau ada tadi tanah di atas kepala Husai, juga ada abu di atas kepala Tamar. Tamar itu adik Absalom. Ya, Absalom itu anaknya Daud. Tamar itu adiknya Absalom. Juga dalam 2 Samuel dikatakan, setelah ia diperkosa kakaknya, bukan kakak kandung, ini juga kemalangan yang dialami Daud. Absalom anaknya memberontak, Husai datang dengan tanah di atas kepalanya untuk menghibur, untuk memberi kekuatan, ikut merasakan kemalangan yang dialami Daud. Tapi anaknya yang lain, yang namanya Tamar, dia taruh abu di atas kepalanya. Betapa pedihnya hati Daud tatkala menghadapi kenyataan bahwa anaknya diperkosa. Kakaknya, bukan kakak kandungnya. Kemalangan orang benar, saudara, banyak. Dalam Mazmur dikatakan, kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan itu menimpa Daud, ya. Dan kalau kemalangan itu menimpa Daud, bisa juga kemalangan itu menimpa kita. Ya. Kita yang hidup di akhir zaman ini bisa juga mengalami kemalangan. Ya. Alkitab menelusurinya karena Daud melakukan kejahatan. Ya. Nanti kita boleh baca satu ayatnya. Ya, bahwa kemalangan itu bagi yang melakukan kejahatan. Dibaca dulu aja ya ayatnya sebelum saya menginjak lebih jauh mendalami sedikit tentang kemalangan yang dialami oleh Daud. Ayub 31 ayat yang ketiga. Ayub 31 ayat yang ketiga. Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang, ya, dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan? Ya,
Jelas Alkitab katakan dari Ayub 31 ayat 3 bagian B ini, kemalangan bagi yang melakukan kejahatan. Ya. Daud mengalami kemalangan sebab dia melakukan kejahatan. Daud sendiri mengakui itu, dia melakukan kejahatan. Dia akui tatkala tulah menimpa umat Tuhan, hukuman itu menimpa umat Tuhan, berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Ya, melakukan kejahatan. Kemalangan bagi yang melakukan kejahatan. Dan Daud akui dia melakukan kejahatan. Terus, tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Itu pengakuan Daud, dia melakukan kejahatan. Dua kesalahan Daud yang mengakibatkan Daud mengalami kemalangan. Yang pertama, itu dia menghitung rakyat. Ya, dia suruh Yoab untuk menghitung seluruh rakyatnya. Bukan karena alasan sensus penduduk, menghitung rakyat. Kalau itu motivasinya, dasarnya adalah untuk alasan sensus penduduk, administrasi kenegaraan, untuk tujuan pemerataan kemakmuran rakyat. Kalau itu motivasinya Daud untuk menghitung rakyat, Tuhan tidak akan menghukum Daud. Ya, tetapi Tuhan itu tahu apa yang ada dalam hatinya Daud. Bukan dengan tujuan menghitung itu untuk mendapatkan data-data lengkap untuk administrasi kenegaraan, tujuan pemerataan kemakmuran rakyat. Tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hatinya Daud. Tuhan juga tahu apa yang ada dalam hatiku dan hati saudara. Ya. Apa yang ada dalam hatinya Daud, Tuhan tahu. Dengan sekian banyaknya rakyat yang sudah dihitung itu, yang dia perintahkan untuk menghitung, akulah rajanya. Gitu loh saudara ya. Nah itu kesombongan yang ada dalam Daud. Akulah rajanya. Yoab mencoba, Yoab ini panglima perangnya Daud. Yoab mencoba mengingatkan Daud. Ia memberi masukan pada Daud, jangan Daud menghitung rakyatnya. Tapi Daud kesampingkan masukan Yoab. Akibatnya ia alami kemalangan. Saya belajar dari kisah ini betapa pentingnya kita ini harus cukup rendah hati untuk bisa menerima masukan orang lain. Sebab kadang-kadang kalau kita ini melakukan kekeliruan, kesalahan, kita sendiri tidak sadar, kita sendiri tidak melihat itu satu kesalahan, tapi orang lain melihat. Apakah salahnya kalau kita ini terbuka hati, cukup rendah hati untuk menerima masukan orang lain? Tuhan tahu apa isi hatinya Daud dengan menghitung rakyat. Kesombongan itulah yang mengundang kemalangan terjadi. Dan yang kedua adalah Daud mengambil istri orang, Batseba. Itu istri Uria, salah satu pahlawan perangnya Daud. Dia mengambil istri orang. Alkitab itu jujur. Alkitab tidak menutup-nutupi kejatuhan Daud. Tetapi juga Alkitab itu terbuka. Apa yang ada dalam kelebihannya Daud, apa yang ada dalam nilai lebih yang ada dalam dirinya Daud disebutkan juga. Ya, balance. Kekurangannya Daud, kesalahannya, dosanya tidak ditutup-tutupi, dibuka.
Tapi Alkitab juga terbuka untuk kelebihan Daud. Ya, aku sudah mendapatkan Daud, hambaku. Ya, saudara. Sebuah ayat lagi yang bisa dipakai untuk berbandingan. Yusuf, anak Yakub, tatkala menghadapi godaan dari istri Potifar. Ini tante girang di zaman Kejadian, saudara ya. Jadi sejak dahulu tante girang itu memang sudah ada, yaitu istri Potifar. Dia ingin untuk tidur dengan Yusuf. Tapi apa yang Yusuf katakan? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan, ya, melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Daud itu melakukan kejahatan, ya, dan kemudian Yusuf sejak dia masih sangat muda, di usia yang muda, sekitar 17 tahunan usia, dia sudah mengerti tentang kekudusan, bahwa seorang istri itu hak suaminya, tidak boleh selingkuh. Walaupun kesempatan ada, jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Alkitab itu memberikan kepada kita teladan yang baik. Yusuf katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Daud melakukan kejahatan dengan mengambil istri Uriah, itulah Batseba. Terus Daud sadar akan kemalangan yang menimpanya, ya. Alkitab dalam surat Yakobus katakan, sadarilah kemalanganmu. Sadarilah kemalanganmu. Kalau saya dan saudara baca keseluruhan dari isi Mazmur 51, di sana dicantumkan dengan jelas pengakuan dosa Daud. Itu tanda ia menyadari kemalangannya. Kemalangan yang disadari, kemudian bertobat, begitu ya, berdampak pada berkat. Nanti kita baca ayatnya, ada itu. Bahkan berkat melimpah. Kemalangan yang disadari berubah jadi berkat. Bukan lagi tanah di atas kepala, itu kemalangan. Bukan lagi abu di atas kepala, itu kemalangan. Tapi berkat di atas kepala. Puji Tuhan. Saya melaju terus sampai pada poin yang ketiga, poin yang selanjutnya. Coba kita memperhatikan baik-baik, teliti baik-baik, cermati baik-baik ayat firman Tuhan itu. Apabila firman Tuhan itu disingkapkan rahasianya, kita bisa bergemar di dalamnya dan kita bisa melihat, oh betapa indahnya, betapa dalamnya firman Tuhan itu. Perhatikan ayat pokok tadi dalam Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ya, saya ulang lagi. Perhatikan dengan cermat. Alkitab tidak menulis, ya, tidak menulis berkat ada di atas kepala batu orang benar. Ya. Alkitab menulis berkat ada di atas kepala orang benar. Tidak Alkitab tulis berkat ada di atas kepala batu orang benar. Kepala bukanlah kepala batu. Orang benar punya kepala. Ya. Punya kaki, punya bibir, tadi katakan juga punya kepala. Tapi orang benar punya kepala, tapi tidak berkepala batu. Coba kita mau baca ayatnya, ada 2 ayat tentang kepala batu ini, saudara. Dan yang Alkitab katakan kepala batu, orang yang kepala batu itu bukan orang benar, ya. Yesaya, kitab Nabi Yesaya 48 ayat yang keempat, ya. Tolong baca Ibu Beni, Yesaya 48 ayat yang keempat. Yesaya 48 ayat yang keempat. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu. Berkepala batu.
Alkitab menunjukkan kepada kita orang benar itu berkat ada di atas kepalanya. Berkat ada di atas kepala orang benar, bukan di atas kepala batu orang benar. Ya. Yeskiel 3 ayat 7 dan 8, coba tolong dibacakan juga. Ayat ini masih berbicara tentang kepala batu, saudara ya. Yeskiel 3 ayat 7 dan 8. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau. Tidak mau mendengarkan engkau. Sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Ya. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Berkepala batu. Begitu saudara ya. Haleluya. Kalau kita ini berkepala batu, jangan mengharapkan berkat Tuhan. Sebab berkat ada di atas kepala orang benar, bukan di atas kepala batu orang benar, bukan ya. Tuhan tolong saudara ya. Apakah kita ini sebagai orang benar punya kepala? Jelas jangan kepala batu. Jangan keras kepala batu. Jangan. Berkat ada di atas kepala orang benar. Poin yang keempat, yang terakhir, kita sudah hampir tiba di penghujung renungan ini. Ada berkat di atas kepala orang benar, ada berkat melimpah. Nah itu saudara ya. Alkitab tidak berhenti pada berkat saja, tapi ada berkat melimpah. Ya. Berkat melimpah itu adalah jembatan yang menghubungkan, jembatan menuju segala berkat rohani. Jadi ada berkat melimpah, dan kemudian pada akhirnya segala berkat rohani dalam sorga. Begitu saudara ya. Tapi berkat melimpah, coba tolong dibaca lebih dulu Mazmur 21 ayat 1 dan ayat 4. Mazmur 21 ayat 1, ayat 4 ya. Mazmur 21. Mazmur 21 ayat yang ke-1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya. Tuhan, karena kuasa-Mu-lah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Ayat 4. Ayat yang keempat, sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Tatkala Daud mengadakan pengakuan dosanya, begitu saudara, dia menyadari kemalangannya, mengakui dosanya dalam Mazmur 51. Akibatnya adalah engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Tuhan tidak berhenti sampai pada berkat, tapi Tuhan mau berlanjut sampai pada berkat melimpah. Kiranya kita boleh mengalami tidak hanya berkat, tapi berkat melimpah. Tapi yang paling mendebarkan, yang paling mengagumkan adalah bukan cuma berkat dan bukan cuma berkat melimpah. Alkitab katakan segala berkat rohani. Ya. Efesus 1 ayat 1 sampai ayat 3, ini ayat yang terakhir. Coba tolong dibacakan surat Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Efesus 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Kepada orang-orang kudus di Efesus. Coba kita amati baik-baik. Ada orang benar, ada orang kudus ya. Beda. Orang benar, orang kudus. Terus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala
segala berkat rohani, bukan cuma berkat, segala berkat. Jadi berkat itu banyak, saudara ya. Berkat-berkat rohani yang terutama berkat-berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat keharmonisan rumah tangga dan sebagainya dan lain-lain. Saudara bisa mencantumkan apa daftarnya. Itu termasuk segala berkat rohani. Itu kepada orang kudus. Kalau cuma orang benar, berkat ada di atas kepala orang benar kalau cuma orang benar. Tapi kalau kita ingin segala berkat rohani, tidak cukup kita memposisikan diri, tidak cukup kualitas rohani kita sebagai orang benar. Haruslah orang kudus, ya. Dalam Efesus 1 ayat 1 tadi katakan begitu, kepada orang kudus di Efesus. Dan kepada orang kudus ini Alkitab menjanjikan segala berkat rohani. Oh puji Tuhan, orang benar itu dalam tabernakel berada di halaman bait suci, orang benar. Tapi orang kudus itu di atasnya sudah memasuki ruangan kudus, ruangan suci dalam tabernakel. Baru nanti orang sempurna dalam ruang maha kudus, ya. Segala berkat rohani itu bagi orang kudus. Kapan kita mau meningkat dalam rohani, menjadi orang benar itu tidak gampang. Lebih tidak gampang lagi menjadi orang kudus. Tapi jika kita ini sudah benar-benar bisa membuktikan diri sebagai orang benar, jangan berhenti, jangan stop sampai pada orang benar. Lanjutkan lebih jauh sampai menjadi orang kudus. Dan jika kita menjadi orang kudus, segala berkat rohani dalam surga mengalir dalam hidup kita. Berkat di surga dicurahkan ke bumi. Oh haleluya, kita tidak akan kekurangan berkat, tetapi kita ini mendapat segala berkat karena kita diberkati. Segala berkat rohani turun atas kita, kita bisa berbagi berkat dengan orang lain. Diberkati dengan segala berkat rohani untuk menjadi berkat. Begitu saudara ya. Kita bisa berbagi berkat dengan orang lain dan pada akhirnya bermuara pada Tuhan dimuliakan. Kita bukan menjadi orang Kristen yang pelit, yang egois, yang menampung segala berkat rohani. Itu berhenti hanya sampai pada diri kita pribadi, hanya sampai pada keluarga kita sendiri, dan tidak lagi keluar mengalir kepada orang lain. Tetapi segala berkat rohani karena kita orang kudus itu kita alami mengalir dalam kita dan kemudian terus bisa mengalir kepada orang lain. Diberkati untuk kemudian menjadi berkat buat orang lain. Amin. Pemain musik, ambil kembali tempat saudara, sehingga ambil kembali tempat saudara, kita nyanyikan sebuah nyanyian indah bagi Tuhan. Seperti
Tuhan ku ajak kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Sebentar kita nanti akan nyanyikan sekali lagi. Tapi pada waktu kalimat terakhir Tuhan mengulurkan tangan memberkatiku. Boleh saya minta saudara tambah volume, tambah suara saudara lebih keras untuk dengan yakin Tuhan memberkatiku. Berkat ada di atas kepala orang benar. Segala berkat rohani ada di atas orang kudus. Coba kita nyanyi dari awal sekali lagi. Seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab. Sanggup menjawab semua seru doaku. Percaya Tuhan ku ajak kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya Tuhan ku ajak kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkati. Sebelum doa berkat, saya akan naikkan doa syafaat. Ya Tuhan, pemilik langit bumi dan segala isinya, Tuhan pemilik hidup kami. Kami percaya bahwa berkat-Mu Tuhan akan alirkan dalam kami. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah kesulitan bangsa kami tetap percaya firman Tuhan itu terjadi bagi orang yang percaya. Tuhan tolong juga anak-anak jemaat yang berada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, dalam rangka kuliah ataupun bekerja. Tuhan tolong jaga kesehatan mereka ya Tuhan. Malaikat Tuhan menjaganya siang dan malam. Tuhan tolong pemulihan jemaat yang kesehatannya kurang memadai juga Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat semua yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, berkat-Mu atas mereka. Tolong juga Tuhan para dokter, para tenaga relawan, para medis, tenaga medis. Tuhan banyak yang dari antara mereka dalam mengemban tugas mulia ini gugur. Oh Tuhan, mengorbankan nyawanya demi pelayanan mereka yang terkena wabah corona ini. Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau tolong. Tuhan punya cara memelihara
janda dan anak-anak mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa kami dan juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan, Engkaulah Allah yang mendengar doa kami dan menjawab doa kami. Kita naikkan satu nyanyian. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu 2 kali. Hidup yang penuh berlimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh berlimpah selalu. Ya Tuhan, izinkan hamba-Mu mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula hamba-Mu mengucapkan kata-kata berkat imam. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan jiwamu pada Tuhan. Arahkan pikiranmu pada Tuhan. Arahkan pandanganmu pada Tuhan. Arahkan telingamu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwamu. Angkat wajahmu. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Kita akan berjumpa lagi pada kebaktian tengah minggu pada hari Rabu pukul 18.30 WITA. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kami bersukacita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
curah